Bentar, belum siap. Nggak apa-apa. Ya, Oke. lihatnya ke situ ya. Oke, ke Mas yang ini berarti ya? Ya, ha. Oke, oh sorry, tadi Mas Rizky. Pertama boleh perkenalkan ini Mas Haikal, perkenalkan nama dan tinggal di mana? Saya Haikal tinggal di Jakarta. Oke, Mas Haikal terima kasih untuk waktunya. Ngomong-ngomong nih, masih ingat nggak sejak kapan, mungkin tahun berapa ya, Mas Haikal tuh suka dan nonton MotoGP, dan waktu itu kenapa sih sampai bisa suka sama MotoGP? Mungkin dari kecil dan tahun 2000-an di pas masih kecil suka sama Valentino Rossi. Oke, jadi sekitar tahun 2000. 2000 masih kecil lah. Oke, oke. Eh, nggak ada Rossi masih tetap suka MotoGP karena apa? Mungkin suka ikutin akademi, kan ada akademi pembalap akademi kayak Bagnaia dan apa Morbidelli lah, mesti ngikutin. Oke, oke. Nah, eh, ini kita ngomongin MotoGP 2025 ya. Ya. Oh, Mas Nugi. Oh ya, bentar ya Mas ya. Gantian. Ayo gas ke atas. Ya. Eh, ya, MotoGP 2025 kita tahu nggak ada Marc Marquez nih sampai akhir musim ini, dan di dua balapan terakhir GP Indonesia dan juga GP Australia, Ducati nggak dapat poin sama sekali, gitu ya. Eh, Pecco Bagnaia bahkan di Indonesia tuh dia harus crash karena udah mana posisi terakhir dan crash. Ini sebenarnya ini masih aman nggak sih kalau pas lagi dia ngomong? Oke. Ini apakah ini pertanda bahwa Pecco Bagnaia tuh sebenarnya udah nggak bisa diharapin sama Ducati atau gimana? Atau kira-kira Ducati masih boleh nggak sih berharap sama Pecco Bagnaia atau gimana? Mungkin masih bisa, mungkin Malaysia kita kan belum tahu nih dari efek praktis dan kualifikasinya nanti untuk ke posisi berapa. Kalau kalau Dialek mungkin ya harus ada evaluasi kembali mungkin ke tim Ducati. Oke. Jadi sebenarnya potensinya Pecco di Malaysia tuh gimana sih? Apa namanya? Apakah dia eh, dia hafal banget sirkuit ini atau tergantung motornya atau gimana? Mungkin kantong motornya karena kan selama musim ini dia agak kesulitan dengan GP25 itulah. Agak-agak kesulitan mengejar ke podium, posisi di depan. Jadi sebenarnya Ducati masih bisa berharap sama Pecco ya. Apa Eh, apa yang bisa diharapin dari seorang Pecco di Malaysia ini? Mungkin dia kan sudah hafal dengan motor Ducati. Cuman agak kesulitan aja musim ini dengan GP25. Nah, itu yang faktor ininya kesulitannya. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Pecco Bagnaia belakangan ini? Mungkin menurut saya sih motornya dia agak, mungkin kan di P24 dia udah hafal banget, mungkin ke 25 dia agak struggle di apa di motornya yang dari awal musim kan dia suka udah bilang struggle. Oke. Jadi lebih ke dengan Pecco ini lebih ke motornya ya dibanding orangnya ya. Ya dibilang gitu, kalau Ducati kan dia udah agak lama di Ducati, mungkin dia udah tahu sih Ducati gimana. Oke. Sorry, boleh ditekenin Mas. Ini lebih ke motornya dibanding orangnya gitu. Ya menurut saya sih ke motornya Ducati GP25 nya itu. Dibanding orangnya. Ya melihat dibanding orangnya benar sekali. Oke. Nah, sedikit melihat dua race terakhir, ada persamaan antara Fermin Aldeguer dan Raul Fernandez. Mereka tuh sama-sama jadi runner up sprint, lalu untuk pertama kalinya jadi juara main race di Indonesia, Fermin, dan di Australia tuh si Raul Fernandez. Kalau menurut Mas Haikal, ini hanya kebetulan atau memang mereka tuh berdua pembalap potensial? Mungkin potensial sih keduanya, soalnya kan mungkin udah beberapa kali di depan juga sih, tapi kan belum pernah menang di main race. Oke, jadi sebenarnya memang potensial dan baru kelihatan potensinya di akhir musim nih. Ya semua saya sih gitu. Dari Raul dan juga Fermin, mana yang kira-kira lebih besar potensinya? Mungkin kalau lihat si Fermin kan dia masih rookie, masih musim pertama nih, mungkin dia bisa kembangin lagi lah di sisa-sisa musim, 3 musim balapan terakhir nih lah. Oke, oke. Kira-kira Fermin sama Raul bisa menang lagi nggak di 3 seri tersisa nih di Malaysia, Portugal, dan Valencia, di antara Fermin dan Raul? Agak sulit sih, kadang ada Marquez, jadi agak sulit untuk podiumnya nih, agak apa namanya, bingung juga nih, apa belum ketebak juga. Oke, jadi kira-kira kalau ya kalau tebakan dari Mas Hekal sendiri,
besar, kecil atau gimana peluang mereka untuk bisa juara lagi? Bisa bisa ada potensi lagi, cuman kita tanya nanti pas di Malaysia sama di Portugal dan Valencia nanti. Nah, balik lagi, di antara Fermin dan Raul yang lebih mungkin menang di 3 seri terakhir siapa? Mungkin ke Raul sih, kan dia udah beberapa musim di MotoGP, udah hafal beberapa, dan motornya mungkin nggak ini sih, cuman dia udah hafal dengan motor apa dengan motor MotoGP lah hitungannya. Nah, kalau di GP Malaysia sendiri, GP Malaysia hari ini kita tahu 2 hari minggu ya. Oke. Kira-kira siapa yang kira-kira akan dominan di race dan juga akan ya jadi P1 di Sepang? Mungkin Alex Marquez sih, itu kan beberapa kali dia udah podium nih, kemarin juga ada podium, sebelumnya udah podium juga beberapa kali. Selain Marquez lah yang udah sing-sing ke podium. Oke. Nah, selanjutnya nih tentang MM93 nih. Masih aman sih? Sebenarnya nggak aman, tapi kalau pindah pun juga tetap bocor dia. Ini dia sebelah mana ya? Ini berhenti nih. Ya kalau berhenti aman, tapi kita nggak tahu dia Sebentar ya. Apa nih? Ini bunyinya masuk nih, apa namanya, jadi ini. Ya enggak, ini kan pakai ini ngomong gini, cuman emang lumayan jadi ada suara-suaranya. Ya, udah, nggak apa-apa. Coba boleh cek dulu Ki.